kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknologi WAN. Oke, kita langsung saja ke tujuan atau ke topik yang pertama, yaitu tujuan WAN. WAN adalah jaringan telekomunikasi yang membentang di wilayah geografis yang relatif luas dan diperuntukkan untuk terhubung di luar batas LAN. Seperti pada gambar yang kita lihat di bawah ini, di mana di sini terdapat satu enterprise campus, kemudian dapat diakses apakah itu dari cabang ataupun dari rumah ataupun remote user. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara jaringan lokal dan jaringan WAN, di mana jaringan LAN itu hanya menyediakan layanan jaringan dalam area geografis yang kecil, ibaratkan dalam satu rumah, dalam satu kantor. Sedangkan WAN itu melibatkan layanan jaringan berdasarkan atau dengan wilayah geografis yang luas, bisa saja antar negara, antar benua, bahkan atau antar kota juga bisa. Kemudian LAN itu digunakan untuk menghubungkan komputer lokal, perangkat jaringan, dan perangkat yang lain yang bisa digunakan untuk berbagi resource. Sedangkan WAN itu digunakan untuk menghubungkan pengguna jarak jauh, baik itu skala jaringan maupun misalkan situs web atau server. Kemudian LAN dimiliki dan dikelola oleh suatu organisasi atau pengguna rumahan. Sedangkan WAN itu harus melibatkan penyedia layanan internet, telepon, kabel maupun satelit. Jadi kalau kita akan menggunakan teknologi WAN, kita harus berlangganan internet atau harus melibatkan ISP. Seperti itu. Sedangkan LAN ya kita kelola sendiri. Kemudian untuk biaya infrastruktur jaringan tidak ada biaya tambahan selain jaringan yang ada di lokal kita saja. Sedangkan kalau untuk WAN, ya kita akan mengeluarkan biaya dengan membayar penyedia jasa internet atau jasa WAN yang akan kita gunakan. Nah, pembiayaannya itu biasanya tergantung dari kapasitas atau kecepatan yang kita butuhkan. Kemudian LAN itu menyediakan kecepatan tinggi, baik itu menggunakan kabel maupun WiFi. Sedangkan WAN ya relatif, tergantung kita mau bayar berapa, budget kita berapa, maka ada kecepatan yang bisa kita dapatkan. Berbeda kalau di lokal, kita bisa gunakan gigabyte Ethernet, kita bisa gunakan 10G sekalipun juga bisa, sedangkan di WAN itu terbatas. Biasanya dengan bandwidth yang cepat itu juga biaya yang mahal. Oke, sekarang kita lanjut lagi di mana terdapat private WAN dan public WAN. Private WAN itu adalah koneksi yang disediakan untuk satu pelanggan. Nah, di mana di sini biasanya bersifat dedicated, tidak ada campuran pengguna lain. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan private WAN, tingkat layanan terjamin, bandwidth yang konsisten, dan keamanan. Sedangkan WAN untuk publik biasanya itu disediakan oleh ISP dan itu memiliki koneksi yang dapat diakses secara bersamaan atau rame-rame dengan pengguna yang lain, sehingga ada indikasi di mana tidak menjamin suatu keamanan. Oke, topologi WAN. WAN itu ada beberapa topologi yang digambarkan secara logika. Yang pertama itu adalah point to point topologi, hub and spoke topologi, dual home topologi, fully mesh topologi, kemudian partial mesh topologi. Nah, jaringan besar biasanya menerapkan kombinasi dari topologi ini, jadi nggak harus menggunakan satu. Nah, ini adalah gambaran untuk point to point topologi. Jadi dia menghubungkan antara titik ke titik. Nah, biasanya ini menghubungkan antara dua site saja dan ini bekerja di layer 2. Kemudian biasanya koneksi point to point transparan ke pelanggan. Jadi
kita cuma tahu dari site A ke site B itu satu jaringan. Nah, di dalamnya itu prosesnya kita tidak bisa lihat. Nah, ini biasanya akan mahal jika kita memiliki banyak point to point. Nah, mungkin solusi lainnya ada yang namanya hub and spoke topology. Di mana di sini ada satu hubnya, kemudian nanti ada beberapa perangkat yang terhubung ke sana. Nah, ini memungkinkan satu antarmuka pada router untuk digunakan bersama-sama oleh circuit spoke, kemudian router jari-jari dapat dihubungkan melalui router hub menggunakan sirkuit virtual dan sub interface yang dirotekan. Kemudian router berbicara hanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui router hub. Jadi pada dasarnya ini ada spoke A, spoke B, spoke C akan terhubung ke hub. Nah, di router hub inilah nanti baru mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi pusatnya adalah di hub. Nah, di sini ada sedikit catatan, router hub menunjukkan satu titik kegagalan. Jika gagal, komunikasi antara spoke yang lain itu akan mati. Nah, ada kekurangannya nih, jika hubnya ini putus atau down, semua spoke itu tidak dapat terhubung satu sama lain. Kemudian dual home topologi. Nah, ini menawarkan redundansi jaringan. Jadi bisa menggunakan teknologi load balancing, kemudian melakukan pemrosesan terdistribusi dan kemampuan untuk mengimplementasikan koneksi penyedia layanan cadangan atau failover. Jadi kita memiliki dua hub sehingga jika salah satunya down maka itu tetap bisa terhubung satu sama lain karena menyediakan dua perangkat hub yang secara otomatis melakukan failover jika salah satu perangkatnya mati. Nah, ini biasanya berbicara tentang biaya. Biaya menggunakan dual home itu pasti akan lebih mahal dibandingkan menerapkan single home. Karena dimana kita harus berlangganan internet lebih dari satu, harus menggunakan routernya juga lebih dari satu. Nah, lebih sulit diterapkan karena memerlukan konfigurasi tambahan dan lebih kompleks. Kemudian ada mesh. Nah, mesh ini ada dua jenis, ada full mesh, kemudian ada partial mesh. Di mana full mesh itu semua site saling terhubung satu sama lain. Jika salah satu perangkatnya mati, ya nggak akan berpengaruh dengan perangkat yang lain. Bahkan setiap perangkat itu bisa memiliki lebih dari satu koneksi. Jadi ini benar-benar kalau kita berbicara available, nah ini sangat available. Kemudian kalau partial mesh topologi ya terhubung ke banyak titik tetapi tidak semuanya. Oke, untuk koneksi operator, nah biasanya di sini ada perjanjian ya pada saat kita terhubung ke suatu WAN itu kita biasanya menandatangani yang namanya Service Level Agreement atau perjanjian tingkat layanan dengan penyedia layanan atau ISP. SLA ini menguraikan layanan yang diharapkan terkait dengan keandalan dan ketersediaan koneksi. Jadi kalau kita berlangganan biasanya internet dedicated itu kita punya perjanjian, dia bisa memberikan kita layanan berapa persen. Biasanya itu layanannya 99%, sekian sekian sekian. Mereka juga tidak menjamin 100%, tetapi hampir 100%. Kemudian penyedia layanan mungkin atau mungkin bukan operator sebenarnya. Karena mungkin kalau kita lihat ada beberapa ini ya, ada ISP yang menyediakan layanan ke pelanggan, tetapi mungkin untuk proses pengkabelannya seperti apa, untuk lain jalur koneksi utamanya itu bisa saja menggunakan ada ISP lagi. Jadi, nah itu juga kita harus tahu seperti itu. Jadi pada saat kita ingin berlangganan ke ISP, ya kita harus pelajarin semua jalur-jalurnya. Kemudian mereka menggunakan bandwidth jalur dari mana aja, kita juga harus tahu.
karena itu berhubungan dengan service level agreement. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa ada koneksi operator ganda yang memberikan redundansi dan meningkatkan ketersediaan jaringan. Nah, biasanya seperti ini ada juga ISP yang memberikan dua line, tetapi yaitu balik lagi dengan biaya. Biasanya semakin bagus layanannya, maka harga yang diberikan pun juga akan semakin bagus. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Dan saya akhiri, terima kasih banyak.